wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rokim, NIM 037, akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah tahap untuk memberikan feedback atas pelaksanaannya beberapa pada jalur yang benar. Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang memberi dampak positif pada perkembangan suatu program-program kerja usahanya. Namun, dalam kaitan ini ada beberapa analisis yang perlu dianalisis, antara lain 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas sendiri adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban dengan aset yang dimilikinya. Yang ketiga, ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas atau profitabilitas sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari sebuah dana yang diinventariskan untuk periode jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan efisien. Untuk yang kedua, yaitu menemukan peluang usaha. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin memulai mewujudkan berwirausaha, hendaknya terlebih dahulu menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk hari ini, esok, dan seterusnya? Untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan suatu diagnosa terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan yang meliputi faktor ekonomi, politik, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Lingkungan usaha senantiasa berubah setiap saat. Bahkan perubahannya sangat pesat dan seiring dengan itu terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat. Saya, Nika Ningrum, NIM 007 selaku pemateri 2 akan menjelaskan tujuan, kegunaan, dan kapan melakukan evaluasi usaha dan cara melakukan analisis usaha. Yang pertama adalah tujuan analisis usaha. Nah, tujuan analisis usaha ini untuk menentukan kebutuhan bisnis dan menentukan solusi untuk masalah bisnis. Nah, analisis ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pengusaha untuk mengambil keputusan tentang usahanya. Selanjutnya adalah kegunaan dari evaluasi usaha. Yang pertama adalah menuntun pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Dan yang kedua adalah memperkecil resiko kegagalan dan juga dapat memperbesar peluang keberhasilan. Kapan sih melakukan evaluasi usaha? Nah, evaluasi usaha itu dilakukan dalam kondisi yang pertama secara rutin atau berkala, dan ini menyangkut evaluasi sehari-hari, misalnya dari pendapatan, pengeluaran, dan tahunan. Nah, dan yang kedua adalah evaluasi secara insidental. Maksudnya evaluasi ini dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan pada usaha. Maksudnya usaha tersebut kok masalahnya terus-menerus tidak selesai-selesai. Nah, dan yang materi kedua adalah cara melakukan analisis usaha. Nah, yang pertama dengan menentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT sendiri itu merupakan analisis secara keseluruhan mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan. Nah, analisis ini dilakukan untuk melihat potensi. Dan cara yang kedua adalah antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita itu mengantisipasi adanya produk yang datang atau sejenis. Nah, di situ kita harus melakukan inovasi dari misalnya produk ayam bakar atau misalnya apa ya? Baju. Nah, baju model A sama ini. Nah, kita akan baju kan banyak. Nah, kita harus memutar otak untuk menggunakan inovasi yang baru. Nah,
Caranya dengan mempersiapkan solusi dari semua tantangan yang ada dengan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi dan resiko-resiko yang terjadi dengan menentukan target pasar. Setelah itu menentukan target pasar. Nah, target pasar itu apa? Nah, target kita itu, marketing kita itu untuk siapa? Misalnya kalangan remaja. Nah, seperti itu kan, misalnya mahasiswa, kan mahasiswa itu modis. Nah, jadi kita itu fokus pada mahasiswa atau semua kalangan. Nah, seperti itu, atau bajunya untuk semua kalangan. Nah, setelah itu yang ketiga, menghitung anggaran dana. Nah, anggaran dana itu kita harus hitung dari produksi, distribusi, sampai pemasaran juga. Nah, dan yang keempat adalah rencana dan melakukan promosi. Nah, setelah itu rencana kita melakukan promosi apa? Misalnya kita promosi lewat iklan, brosur, diskon. Nah, seperti itu. Dan yang kelima, minta saran dan kritik pelanggan untuk mengembangkan usaha. Nah, kita harus memberikan sebuah kotak atau kotak saran. Nah, di situ kita harus meminta kritik sarannya. Nah, untuk membangun usaha kita kurang apa, seperti apa. Dan yang keenam adalah evaluasi setiap bulan. Nah, kita bisa melakukan evaluasi di triwulan atau terserahlah, intinya melakukan evaluasi terhadap usaha kita tersebut seperti apa, kurang apa terhadap konsumen itu seperti apa. Nah, apakah ada kompetitor yang seperti apa, kita harus mengembangkan. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya evaluasi itu tersebut itu misalnya ada penyelewengan terhadap tenaganya kerja kita. Nah, kita harus ganti, kita lakukan evaluasi tiap hari. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julio Andri Setiawan, NIM 006. Di sini saya akan menjelaskan bagian formulasi peluang usaha. Formulasi adalah bentuk penyederhanaan situasi nyata menjadi bentuk matematis. Formulasi memiliki 5 tahapan implementasi, yang mana untuk tahap yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis keterangan strategis. Tahap ini adalah tugas para eksekutif organisasi untuk dapat menilai kecenderungan yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang, baik dari segi eksternalnya yaitu pasar, persaingan, teknologi, regulasi, dan keadaan ekonomi, maupun segi internalnya yaitu nilai organisasi, keunggulan dan kemampuan hasil produk, serta pasar dan kebijakan strategis yang lalu. Untuk tahap yang kedua yaitu formulasi strategi. Tim ini pula lah yang harus memeriksa beberapa masa depan alternatif dan menyeleksinya, serta menciptakan profil atau visi strategis yang berfokuskan pada ke-9 pertanyaan tersebut. Kekuatan formulasi sangat tergantung pada kekuatan proses yang dilalui atau yang dialami oleh tim dalam membuat setiap keputusan. Untuk tahap yang ketiga yaitu perencanaan proyek induk strategis. Dengan menggunakan metode manajemen produk yang canggih dan benar, di mana rencana disusun, dijelaskan, diprioritaskan, ditahap-tahapkan, lalu dipantau atau diawasi, lalu dijadwalkan, maka proyek-proyek tersebut dapat dioptimalkan dalam suatu portofolio. Untuk tahap yang keempat yaitu implementasi strategi. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan atau implementasi yang mana kualitas suatu proyek sangat diharuskan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem komunikasi yang handal serta cepat dan akurat, yang dimulai dari tingkat rendah atau lower management hingga ke tingkat yang lebih tinggi atau top management. Untuk tahap yang terakhir yaitu pemantauan, peninjauan, dan pembaharuan strategi. Pada tahap ini dibutuhkan indikator internal seperti kemajuan di bidang tujuan dan langkah strategis atau kemajuan proyek, maupun indikator eksternalnya seperti validitas asumsi dasar yang menjadi penciptaan visi, lalu umpan balik atau feedback dari berbagai sumber kegiatan baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang harus dioptimalkan syarat. Untuk poin selanjutnya yaitu pendekatan menemukan peluang usaha. Pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan inside out,
di mana pendekatan ini berfokus pada diri sendiri terlebih dahulu, dalam artian bahwa perusahaan membuat produk terlebih dahulu tanpa melalui uji analisis kebutuhan pihak eksternal, yaitu konsumen dan kondisi persaingan. Lalu pendekatan ini dapat diterapkan untuk kondisi yang sepi persaingan, tetapi untuk kondisi di era pasar global seperti sekarang, pendekatan ini sangat tidak tepat. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan outside in, di mana kondisi saat sekarang atau pasar global yang ditandai dengan munculnya kompetitor dari segala penjuru dan pertumbuhan ekonomi sering mengalami kontraksi. Untuk menghasilkan pertumbuhan bisnis di atas rata-rata, maka model pendekatan terdahulu sangat beresiko. Lebih tepat menerapkan pendekatan outside in. Pendekatan ini menganjurkan untuk melihat perkembangan di luar perusahaan, kemudian perusahaan berusaha menyesuaikan diri untuk melahirkan sesuatu produk. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat berkompetisi dengan lebih baik. Lalu untuk menciptakan ide atau inspirasi yang berhubungan dengan strategi bisnis yang tepat, terdapat 3 sumber, yang mana sumber tersebut yang pertama yaitu sumber ide atau inspirasi yang berasal dari konsumen maupun non-konsumen. Dari pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui keinginan konsumen yang ada, yang sudah dipenuhi oleh kompetitor dan perusahaan sendiri, serta keinginan konsumen yang mana yang belum terpenuhi, antara lain apa yang menjadi kebutuhan konsumen saat ini, apa yang menjadi ekspektasi dan keinginan baru yang kemungkinan menjadi keinginan yang akan datang. Yang jelas di dalam diri konsumen terdapat kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi dan lain-lain. Sumber yang kedua adalah sumber ide atau inspirasi yang berasal dari supplier dan kompetitor, baik kompetitor langsung, tidak langsung, atau non-kompetitor, yakni pemain bisnis di luar industri yang digeluti sekarang. Sering supplier menawarkan gagasan produk atau service dalam bentuk apapun yang baru yang bisa menjadi tren di masa depan, sehingga bisa meningkatkan kecepatan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah bagi konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi seluruh supplier, mulai supplier besar sampai kecil. Dari jenis apapun yang mereka supply selama ini, kajilah apakah mereka mampu memberikan kontribusi gagasan, produk, atau servis dalam bentuk apapun yang baru. Sedangkan untuk kompetitor langsung maupun tidak langsung, lakukan aktivitas intelijen kompetitor secara berkala agar mampu mengukur posisi perusahaan sekaligus mendorong perusahaan mencari keunggulan kompetitif terbarukan. Untuk sumber yang terakhir yaitu sumber ide atau inspirasi yang berasal dari diri sendiri atau perusahaan sendiri. Idealnya posisi apapun dari organisasi perusahaan sendiri diperbolehkan menyampaikan ide, asal idenya segar dan baru yang belum pernah diterapkan. Agar organisasi intern aktif menghasilkan ide segar, evaluasilah budaya internal yang berkembang di perusahaan. Apakah budaya yang berkembang tidak mendorong terjadinya aliran ide yang bebas, ataukah ide hanya boleh berkembang di kelompok tertentu? Apakah organisasi perusahaan resisten terhadap kritikan atau pandangan yang berbeda-beda, dan lain-lain sebagainya? Saya Lutfi Asyarianti, NIM 041, akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai penetapan kelayakan usaha baru. Hakikat dari analisis kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha baik yang berupa produk baru atau jasa dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk atau jasa tersebut mampu memperoleh laba. Banyak dana yang telah dikeluarkan di dalam memulai usaha baru dan juga yang mengalami kebangkrutan dalam 1 atau 2 tahun. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan usaha baru adalah kendali wirausahawan. Ada beberapa alasan utama penyebab kegagalan usaha baru. Yang pertama, pengetahuan pasar yang tidak memadai. Kelemahan ini termasuk juga kurangnya informasi mengenai potensi permintaan untuk produk, ukuran pasar sekarang dan masa yang akan datang, pangsa pasar yang bisa diharapkan secara realistis, dan metode distribusi yang memadai. Alasan yang kedua, kinerja produk yang salah.
Seringkali produk baru tidak berfungsi seperti yang disebabkan terlalu cepatnya disebutkan, yang disebabkan pengembangan produk dan uji coba produk atau kendali mutu yang tidak memadai. Alasan yang ketiga, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif. Hasil buruk sering menunjukkan usaha promosi yang salah arah dan tidak memadai, dan kurangnya kemampuan memecahkan masalah yang ada dalam penjualan, pelayanan, atau kedekatan dengan pasar. Alasan yang keempat, tidak disadarinya tekanan persaingan. Usaha baru sering gagal karena wirausahawan tidak memperhitungkan reaksi yang mungkin dilakukan pesaing, misalnya seperti potongan harga yang tinggi dan diskon khusus kepada pengecer. Alasan yang kelima yaitu keusangan produk yang terlalu cepat. Daur hidup dari produk baru cenderung menjadi semakin pendek pada banyak industri. Kemajuan teknologi demikian cepat sehingga produk baru cepat menjadi usang sesudah ia diluncurkan. Alasan selanjutnya, waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Pemilihan waktu yang salah untuk meluncurkan usaha baru sering menyebabkan kegagalan komersial. Produk baru mungkin diperkenalkan sebelum adanya keinginan real pasar dan teknologi baru atau produk tersebut mungkin terlambat diperkenalkan di pasar ketika minat dari konsumen mulai menurun. Yang selanjutnya, kapitalisasi yang tidak memadai. Pengeluaran operasional yang tidak diprediksi, investasi yang berlebihan pada aset tetap, dan kesulitan keuangan yang berkaitan. Masalah finansial tersebut merupakan salah satu penyebab kegagalan dalam usaha baru. Materi selanjutnya mengenai analisa kelayakan teknis. Sebelum peluang usaha baru diimplementasikan, dilihat dari aspek teknis perlu dilakukan analisis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis, ada 2 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, identifikasi spesifikasi teknis penting. Sebuah peluang usaha baru harus memiliki persyaratan teknis yang antara lain diantaranya daya tarik penampilan produk. Produk mudah dimodifikasi sesuai dengan perubahan teknologi, permintaan konsumen dan perkembangan pesaing, daya tahan dari bahan baku produk, mudah diproduksi, dan biaya yang rendah. Ada beberapa persyaratan teknis yang paling penting, diantaranya yang pertama desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga, daya tahan bahan baku produk. Yang keempat, bisa diandalkan. Kelima, keamanan produk. Keenam, daya guna yang bisa diterima. Yang ketujuh, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Kedelapan, standarisasi melalui dihilangkan suku cadang yang tidak perlu. Kesembilan, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Dan yang terakhir 10, kemudahan untuk ditangani. Langkah yang kedua yaitu uji coba produk atau jasa untuk menemukan apakah ia memenuhi spesifikasi kinerja. Setelah produk dianalisis secara teknis, perlu dilakukan uji coba produk dalam rangka untuk memperoleh jaminan bahwa produk atau jasa tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen. Pengembangan dan uji coba produk termasuk juga studi rekayasa, uji laboratorium, evaluasi bahan baku alternatif, dan fabrikasi model dan prototip untuk uji lapangan. Untuk setiap tahap pengujian hasil negatif dan positif harus ditimbang dan dilakukan penyesuaian yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dijaya, NIM 013. Saya akan menjelaskan tentang poin I, yaitu penilaian peluang pasar. Nah, para wirausahawan selalu membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang pasar mereka. Nah, tujuan dari pemasaran yaitu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Riset pasar adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis secara sistematis atas informasi yang berkaitan dengan pemasar dan jasa. Nah, riset pasar ini dapat membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Nah, riset pasar juga dapat membantu keputusan pemasaran yang lebih baik. Riset pasar dapat membantu yang pertama menemukan pasar untuk menguntungkan, dan yang kedua memilih produk yang dapat dijual, dan yang ketiga menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Yang keempat meningkatkan teknik-teknik pemasaran yang lebih baik, dan yang kelima merencanakan sasaran yang realistik. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin J, analisa kelayakan finansial. Nah, analisa kelayakan finansial ini adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Nah,
kebutuhan alternatif dan pengembangan atau return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada di sebagian besar usaha baru. Nah, analisa kelayakan finansial dari usaha baru ini adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Nah, kebutuhan alternatif dan pengembangan atau return bisa sangat berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada di sebagian besar usaha baru. Nah, analisa kelayakan finansial dari usaha baru memerlukan pemilihan alternatif untuk diterapkan. Nah, pendekatan analitis bagi masalah ini dipusatkan pada empat langkah dasar, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan finansial total dengan dana-dana yang diperlukan untuk operasional. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia serta biaya-biayanya, yaitu berupa pencarian sumber dana dan biaya modal. Dan yang ketiga, penentuan aliran kas di masa depan yang bisa diharapkan dari operasi dengan cara analisa aliran kas pada selang waktu yang relatif singkat atau biasanya bulanan. Dan yang keempat, penentuan pengembalian yang diharapkan melalui analisa pengembalian dari investasi. Penilaian kemampuan organisasional. Setiap bisnis usaha membutuhkan orang-orang dengan berbagai jenis keterampilan dan bakat untuk bekerja sama untuk mencapai organisasional. Hal yang perlu diperhatikan adalah jenis keterampilan, jenis organisasi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan usaha baru yang efektif, serta keterampilan dan bakat yang dibutuhkan jika usaha baru tersebut mulai berhasil dan tumbuh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini, yaitu penentuan kebutuhan personalia dan perencanaan struktur organisasi awal. Langkah pertama ini dalam penentuan kebutuhan personalia adalah analisis kebutuhan tenaga kerja dan berbagai aktivitas yang perlu dilakukan. Langkah kedua adalah pengelompokan aktivitas tersebut ke dalam seperangkat tugas yang bisa ditangani individu secara efektif. Langkah 3 adalah dari berbagai tugas dikategorikan untuk membentuk dasar dari struktur organisasi. B. Perbandingan kebutuhan dan ketersediaan personalia. Pada langkah ini, perlu dilakukan membandingkan personalia yang dibutuhkan dan orang-orang yang berkualitas yang tersedia bagi usaha baru. Strategi persaingan. Strategi adalah alat sarana yang bertujuan jangka panjang untuk memperoleh yang ingin dicapai dengan melakukan pertumbuhan jangka panjang, program yang ditindaklanjuti, dan alokasi sumber daya yang diprioritaskan. Strategi bisa memaksimalkan keunggulan yang kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Strategi merupakan suatu tindakan yang mempunyai sifat yang akan terus meningkat serta terlaksana berdasarkan sudut pandang yang dianggap menjadi harap di masa yang akan datang. Lingkungan persaingan merupakan lingkungan di mana perusahaan berada, beroperasi, terlibat, dan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan dalam suatu industri yang sejenis. Kegagalan dalam industri mencapai pertumbuhan penjualan bersumber dari tidak mempunyai manajemen dalam penganalisa suatu perubahan yang terjadi di lingkungan industri. Lingkungan seringkali menjadi suatu tantangan dan kompleks. Ghazali mengatakan, dengan pernyataan secara umum suatu ancaman dari eksternal akan datang dari kompetitor, konsumen, dan teknologi. Lingkungan eksternal mempunyai dua bagian, yaitu lingkungan secara umum atau elemen dalam masyarakat luas yang bisa mempengaruhi banyak industri dan dalam perusahaannya, dan di lingkungan industri atau faktor yang menjadi ancaman masuknya peserta, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan pengaruh perusahaan yang menjadi intensitas persaingan dan tanggapan bersaing, serta tindakan. Dalam usaha bisnis perusahaan, penerapan suatu strategi dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah di antaranya proses, pekerja, dan teknologi.
Tataran prosesnya, strategi persaingan berhadapan dengan masalah-masalah klasik maupun modern seperti cash flow, personal network, quality, endurance product. Pada endurance product, strategi bisnis ini dihadapkan dengan persaingan SDM yang menjadi suatu target awal suatu perusahaan karena terkadang belum bisa memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di era modern ini. Maka yang perlu banyak dipersiapkan itu manajemen strategi dan juga strategi bisnis berhadapan dengan tuntutan teknologi yang mengisyaratkan keserbacepatan dalam menginfokan kualitas produk dan efisiensi total dalam sistem bekerja untuk mencapai tujuan dalam berbisnis. Porter mengatakan dalam menyusun strategi banyak yang perlu diketahui. Salah satunya keunggulan bersaing terlebih dahulu sebelum pengimplementasi ke proses bisnis. Keunggulan bersaingnya bisa dilihat dari 5 kekuatan yang mempengaruhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.